Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Kanwil Kemenak Kaltara, ruang dialog, program dan layanan Kanwil Kemenak Kaltara. Hari ini bukan hanya menjadi episode perdana, namun juga menjadi edisi khusus, karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kaltara yang ke-13, maka podcast ini dilaksanakan di stand pameran Kanwil Kemenak Kaltara. Bersama saya ini Rahayu Istiqomah. Pada topik pembuka episode kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Kalau di kalangan lingkungan Kementerian Agama kan moderasi beragama itu sudah sangat sering kita dengar ya. Namun untuk masyarakat mungkin belum banyak yang mengetahui apa itu moderasi beragama. Untuk itu sudah bersama kita hari ini bergabung yaitu Bapak Haji Iram Syahnur SAG MAP. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah Pak, sebelum kita masuk ke topik utama nih mengenai moderasi beragama, saya mau nanya sedikit nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Ini kan adalah podcast pertama nih Pak, Kanwil Kemenak Kaltara. Gimana nih Pak tanggapannya mengenai podcast kita nih? Baik, karena ini merupakan pengalaman pertama kita dalam rangka tentu untuk berpartisipasi menyukseskan daripada kegiatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-13 tahun 2025 ini. Tentu dalam podcast pertama ini jadi pengalaman pertama juga bagi kita dalam kita berpartisipasi. Salah satu dari stand pameran yang kita hadirkan adalah podcast yang kita coba untuk hadirkan pada hari ini hingga 6 hari ke depan. Dengan podcast ini tentu kita berharap kita bisa memberikan informasi-informasi positif kepada masyarakat kita, di mana dengan keterbatasan yang ada di Kementerian Agama, melalui podcast ini kita salah satu sumber kita untuk bisa memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan tentu Indonesia pada umumnya. Saya kira begitu. Oke Pak, berarti harapannya biar podcast ini bisa terus lanjut Pak ya? Tentu harus lanjut. Setiap memang ada kegiatan HUT begini, ke tahun depan ada lagi, kita juga ikut berpartisipasi dalam rangka untuk menghadirkan podcast-podcast yang tentu lebih baik lagi daripada pengalaman pertama kita. Namanya pengalaman pertama tentu ada kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Nah, ketika pengalaman pertama ini sudah kita bisa jalankan, kita ada evaluasi berkelanjutan untuk podcast-podcast hari berikutnya maupun tahun-tahun berikutnya begitu. Oke Pak, kita langsung masuk ke topik utama nih Pak ya, tentang moderasi beragama nih Pak. Baik. Boleh dijelaskan sedikit nggak, apa sih moderasi beragama itu? Baik, sebelum kami ke arah moderasi beragama, tentu salah satu visi misi dan tugas utama daripada Kementerian Agama tentu kita bagaimana merawat kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan tugas utamanya untuk merawat kerukunan umat beragama di Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia ini begitu banyak suku agama, ras etnik yang ada di Indonesia. Dari jumlah kurang lebih 300 juta penduduk sekarang dengan berbagai etnis yang sangat beraneka ragam di Indonesia, termasuk 6 agama yang memang dilindungi dan diayomi oleh negara kita. Tentu bagaimana kita berupaya untuk bagaimana semua agama ini bisa berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan keinginan agama kita masing-masing tentunya. Nah, berbicara tentang moderasi beragama tentu kita juga ketahui bahwa sebelum kita memasuki arti moderasi beragama itu sendiri, tentu kita harus bisa memahamkan kepada masyarakat secara istilah atau bahasa bahwa moderat atau moderasi berarti bagaimana secara bahasa Indonesia itu pengurangan kekerasan dan keekstriman. Kemudian secara agama juga dalam Islam dikatakan bahwa moderasi itu adalah tawasud atau jalan tengah, atau kalau kita dalam permainan sepak bola ada wasit. Jadi bagaimana seorang wasit itu bisa memimpin seadil-adilnya dalam hal pertandingan yang dipimpinnya. Demikian juga dengan kita Kementerian Agama, tentu kita bisa berlaku adil terhadap semua agama yang hidup, berkembang dan diayomi oleh negara kita di Indonesia ini. Moderasi beragama bukan berarti agama itu dimoderasi, tetapi bagaimana cara kita memoderasi pemahaman daripada masyarakat kita dan pengalaman kita dalam kita beragama di Indonesia, agar pengalaman agama dan keberagaman ini bisa berjalan dengan baik
dan aman gitu, damai dan sejuk bagi penganut agamanya itu. Kemudian sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa moderasi beragama adalah merupakan cara beragama jalan tengah ya, yang disebut dengan moderat begitu. Jadi tidak berlebihan gitu kan. Secara beragama berarti kita bisa bersikap adil dan seimbang begitu. Saya kira begitu, Mbak. Berarti bukan agamanya yang dimoderasi ya, Pak? Betul, bukan agamanya, tapi bagaimana cara pandang kita dalam beragama itu, yang karena agama itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu sudah baik gitu, sudah sesuai dengan kebutuhan manusia pada prinsipnya. Tetapi dalam perjalanan tentu ada riak-riak, ada kendala-kendala, ada pemahaman-pemahaman yang salah begitu, ada yang ekstrim. Nah, inilah yang harus kita moderasi. Sehingga dengan keinginan kita memoderasi ini, kita bagaimana agama itu bisa berjalan dengan baik di masyarakat begitu. Kalau untuk moderasi beragama nih Pak, ada nggak sih dasar atau landasan hukumnya? Baik, ada 4 saya kira untuk landasan kita melaksanakan moderasi beragama. Pertama, kita ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, hadirin sekalian, bahwa di pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap penduduk itu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi landasan pertama kita adalah ditopang atau didukung oleh undang-undang yang kami sebutkan tadi pasal 29 ayat 2. Kemudian juga kita ada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi kita selaku manusia sejak dia lahir, berkembang dan seterusnya, kita sudah ada hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Kemudian juga kita ada Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, di mana di dalamnya itu tentu mengatur tentang bagaimana Kementerian Agama mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kalau kita melihat sekarang bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia tentu diakomodir juga oleh Menteri Agama kita, bahwa salah satu daripada asta cita itu adalah kita ada layanan keagamaan. Nah, disinilah bagaimana Kementerian Agama hadir bersama-sama negara untuk memberikan pelayanan yang baik, yang prima, yang seimbang, yang adil kepada semua agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Saya kira begitu, Mbak ini. Oh, kalau menurut Bapak nih, kenapa sih moderasi beragama itu penting untuk ada di khususnya mungkin di Indonesia atau di Kalimantan Utara sendiri? Betul. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa kita ini ada 6 agama yang harus diayomi, dilindungi, diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector daripada layanan agama ini. Jadi oleh karena itu mengapa moderasi beragama penting bagi kita? Pertama saya kira dari sisi kondisi kebangsaan dan keagamaan. Mengapa saya katakan demikian? Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Dengan banyaknya suku, agama, etnis yang ada di Indonesia, tentu ini harus kita rawat dengan baik. Harus kita bisa bagaimana suku, agama, ras dan agama ini kita bisa atur dengan baik di Indonesia. Jadi ada dari dalam hal masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh undang-undang. Kemudian juga bisa menjaga antara hak beragama dan komitmen kebangsaan, karena kita sudah dilindungi oleh dasar kita tadi bahwa ada undang-undang, ada perpres, ada KMA yang mengatur tentang moderasi beragama itu. Kemudian juga bagaimana kita Kementerian Agama dan negara itu memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, di mana kita bisa menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Namun ada tantangan, kami lihat bahwa ketika ini kita mencoba untuk memperkuat esensi ajaran agama ini, ada tantangan yang kita hadapi ya, ini berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang bertebaran di muka bumi ini yang ekstrim. Nah, inilah yang kita coba untuk rangkul, bagaimana paham-paham yang ekstrim ini kita bisa duduk bersama, barangkali kita bisa memberikan pengertian, pemahaman terhadap mereka sehingga dia tidak ekstrim lagi dalam beragama. Karena
bagaimana kita memuliakan ilahi Tuhan kita dan bagaimana kita memuliakan manusia selaku subjek daripada lain agama ini. Kemudian juga kita bagaimana mengelola keragaman tafsir, karena kadang-kadang tafsir ini kan berbeda-beda kita dalam menyikapinya. Oleh karena itu juga tantangan kita masih banyak berkembang klaim-klaim kebenaran agama yang menyatakan bahwa agamanya paling benar, dia yang dominan, artinya agama yang lain salah. Nah inilah sikap-sikap ekstrim inilah yang harus kita benahi, kita beri pengertian kepada mereka sehingga tidak ada lagi sikap-sikap ekstrim. Karena ini bisa merugikan manusia pada umumnya. Dimana ketika sikap ini diegoiskan kepada mereka, dia akan merasa dengan sikap yang dilakukannya itu sudah benar. Misalnya kita lihat adanya bom Bali kemarin. Nah ini tentu ekstrim yang sangat berlebihan. Dia fanatik terhadapnya agamanya, tetapi bagaimana dia mengorbankan manusia pada umumnya yang ada pada saat itu. Nah inilah sikap-sikap praktik ini yang kita coba luruskan, kita perbaiki, kita pahamkan kepada masyarakat kita sehingga sikap-sikap ini bisa berkurang dan kalau bisa hilang di permukaan bumi. Kemudian bagaimana juga kita bisa merawat keindonesiaan, di mana tantangan kita berkembang semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap bangsa, dalam hal ini NKRI saya kira. Kemudian yang terakhir saya kira untuk bagaimana mengapa moderasi beragama penting. Saya kira toleransi, harmonis dan damai ini tentu kita sangat perlukan. Di mana moderasi beragama merupakan perekat ya Mbak, perekat antara semangat beragama dan berkomitmen kebangsaan. Di Indonesia beragama pada akhirnya adalah berindonesia dan berindonesia itu pada akhirnya adalah beragama. Jadi dua hal ini saya kira penting. Bagaimana kita di Indonesia bisa menjalankan dua sisi ini secara seimbang, Pak. Saya kira begitu, Mbak Eni. Saya kepo nih Pak, kalau di kantor wilayah sendiri di Kanwil kita nih Pak, ada nggak sih program-program yang menyosor kepada moderasi beragama gitu Pak? Ya, tentu ada ya. Kita mencoba untuk terus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak-pihak agama lain, dalam hal ini FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama. Ini penting saya kira, di mana dalam hal kita menjalankan visi misi Kementerian Agama dalam Renstra nanti 2025-2030, tentu kita harus menggandeng semua agama-agama yang ada, tokoh-tokoh agama yang ada, masyarakat yang memang peduli dengan keberagaman ini, yang saya katakan tadi Forum Koordinasi Umat Beragama. Dari tingkat pusat hingga daerah itu memang sudah ada terbentuk, di mana di pusat kita mengetahui bahwa ada PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama, hingga ke daerah kita ada Forum Koordinasi Umat Beragama. Tentu dengan kita melibatkan tokoh-tokoh agama, semua agama ini, sehingga pekerjaan kita semakin mudah di Kementerian Agama. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa SDM kita sangat terbatas di dalam hal ini. Jadi dengan adanya forum ini tentu kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kita sama-sama turun ke masyarakat, kita sosialisasi, kita bisa pendekatan-pendekatan jika ada hal yang memang bisa mengganggu ketentraman, kedamaian yang ada di Kalimantan Utara ini khususnya, sehingga kita bisa menyelesaikan hal-hal yang memang bisa mengusik kedamaian ini. Nah, kita terbukti tahun-tahun sebelumnya sudah bisa memiliki atau mendapatkan Harmo Awards. Ini kebanggaan kita Kalimantan Utara. Kita masuk 3 besar waktu itu, dan informasi juga kita secara nasional kita masuk 3 besar, dan secara Kalimantan kita masuk 10 besar. Nah ini bagaimana Kementerian Agama ke depan bisa memprogramkan dari visi misi turunan daripada Menteri Agama yang ada di Astacita maupun 17 program prioritas Menteri Agama yang sudah turunkan kepada kita ke kanwil-kanwil ke daerah-daerah. Dengan adanya ini barangkali tentu kita bisa menjalankan moderasi beragama dengan baik di Kalimantan Utara khususnya begitu. Jo, itu sangat bagus sih Pak ya, karena kita sudah ada FKUB, terus juga sudah jalan. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau prinsip-prinsip dalam bermoderasi beragama nih Pak, apa aja sih Pak? Ya, di awal memang kami sudah menyinggung bahwa ada 2 prinsip dalam kita menjalankan moderasi beragama. Yang pertama adalah adil. Adil, yang kedua adalah berimbang. Dengan 2 prinsip ini saya kira kita bisa menjalankan moderasi beragama dengan baik di masyarakat, karena kita punya hak dan kewajiban setiap agama yang ada di Indonesia, terkhusus juga di Kalimantan Utara. Dengan bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya kita melaksanakan secara baik dan secara secepat mungkin. Sedangkan berimbang berarti selalu berada di tengah-tengah antara 2 kutub. Nah, bagaimana kita Kementerian Agama ini kita bersikap adil dan seimbang dalam kita melayani
agama dan keberagaman yang ada di Kalimantan Utara ini. Sehingga dengan sikap ini adil dan berimbang, kita bisa menjalankan keberagaman dengan baik di Kalimantan Utara. Saya kira dua prinsip itu saya kira cukup bagi kita. Nah, walaupun nanti ada juga faktor-faktor pendukung sehingga prinsip-prinsip moderasi beragama ini bisa tercipta dengan baik begitu. Berimbang ya Pak ya. Ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Betul. Gitu, ya. Moderat. Nanti moderat. Kita tengah-tengah gitu. Ya, di tengah. Iya. Berusaha untuk adil gitu Pak. Betul. Ya? Oke. Kalau di Kalimantan Utara sendiri nih Pak, kenapa moderasi itu diperlukan dalam beragama? Betul, ya. Saya boleh katakan bahwa di Kalimantan Utara ini merupakan miniatur Indonesia ya. Karena hampir semua suku agama ras itu ada di Kalimantan Utara. Nah ini penting bagaimana dengan miniatur Indonesia yang ada di Kalimantan Utara ini, itu betul-betul kita bisa memaksimalkan daripada moderasi beragama ini pada masyarakat kita. Kalau agama, 6 agama tentu sudah jelas di Kalimantan Utara ada semua. Nah, bagaimana kita bisa Indonesia ini kayak saya katakan tadi di Kalimantan Utara ini semua ada suku agama ras itu ya. Ya bagaimana kita bisa mengayomi, bagaimana kita bisa melayani, bagaimana bisa kita bersama-sama dengan tokoh agama masyarakat hidup satu rumah besar di Kalimantan Utara, di bawah tentu juga hadir negara dalam hal ini Kementerian Agama di Kalimantan Utara. Saya kira begitu. Kalau tantangannya sendiri nih Pak di Kalimantan Utara dalam menerapkan moderasi beragama itu ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kanwil atau FKUB? Ya, saya kira tantangan yang kita hadapi pertama SDM ya. SDM tentu kita dalam hal ini kekurangan pion dalam hal untuk bisa memberikan pemasukan, memberikan pengertian, memberikan edukasi terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Nah itulah mengapa kita bisa dalam hal ini karena kekurangan itu kita bisa menggandeng FKUB, tokoh-tokoh agama sehingga kita bisa berjalan seimbang, selaras kepada mereka dengan kita untuk bisa menjalankan daripada program kita. Tantangan berikutnya tentu bagaimana pendidikannya. Pendidikan itu penting karena kadang-kadang pendidikan ini juga bisa mempengaruhi bagaimana daya tangkap, daya dalam memahami tentang agama-agama itu. Jadi pendidikan juga bagaimana kita di dunia pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, biar semua agama bisa memberikan edukasi yang positif, berikan pembelajaran secara terus-menerus kepada generasi kita, sehingga dari generasi yang ada ini kedepannya itu akan semakin kuat tentang moderasi beragama yang ada di Kalimantan Utara. Saya kira begitu. Tantangan yang lain saya kira sudah cukup ya Mbak ini. Jadi bagaimana kita tetap lagi berkolaborasi dengan berbagai sektor, berbagai institusi, berbagai baik di pemerintah daerah maupun provinsi, bagaimana kita bekerja sama. Karena dalam moderasi beragama ini bukan tugas Kementerian Agama saja, tapi semua masyarakat, semua institusi, semua kelembagaan, semua kepala daerah ini harus juga bisa bagaimana ikut serta dalam kita menjalankan moderasi beragama ini. Jadi saya kira begitu. Oke Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana caranya kita untuk melindungi atau memproteksi diri dari paham-paham ekstremis yang kayak gitu-gitu tuh Pak? Ada nggak sih Pak? Kalau dari Bapak tips-tipsnya gitu? Iya, tentu agama adalah kita melihat bagaimana dari ajaran-ajaran yang dipraktekkannya, ibadah-ibadah yang dijalankannya. Ketika kita melihat misalnya saja agama Islam, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariah, dengan syariah lah, bagaimana praktek-praktek ibadah itu dijalankan tapi tidak sesuai, menyimpang begitu. Nah dengan itu kita bisa mengambil tindakan kita mungkin bersama MUI barangkali, FKUB, terus jadi Kementerian Agama, KUA itu turun ke lapangan untuk melihat bagaimana secara deteksi dini apakah ajaran ini sesat, menyesatkan atau melanggar daripada syariat Islam. Begitu juga dengan agama-agama lain. Tentu ini kita bisa antisipasi secara dini, deteksi dini sehingga ini tidak berkembang. Kalau berkembang ini akan memberikan kita kerepotan di belakang hari gitu ya. Jadi akan membawa hal-hal negatif di dalam kita menjalankan agama Islam, agama-agama yang lain dengan baik dan benar begitu. Jadi deteksi dini itu penting gitu. Bagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang sudah dilaksanakan itu sesuai atau tidak dengan syariat yang ada begitu, maupun dengan ajaran agama yang lain begitu. Saya kira itu Mbak Eni.
Oke, sebagai penutup nih Pak, Ya. menurut Bapak sendiri, seberapa penting penerapan moderasi beragama itu di Kaltara? Kan kita nih masyarakatnya majemuk sekali nih Pak. Betul, sangat penting sekali saya kira, karena bagaimanapun cara pandang kita beragama itu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat beragama yang ada di Kalimantan Utara. Ketika cara pandang ini ada agak lain, aneh, menyeleneh dan sebagainya, tentu ini akan berimbas ke depan, tentu akan memberikan dampak-dampak negatif bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul mengantisipasi hal-hal yang tidak baik yang menyimpang daripada keberagaman yang ada di Kalimantan Utara. Seperti itu ya Pak. Nah, mungkin sebagai penutup Pak, harapannya ke depannya untuk perkembangan atau program-program moderasi beragama di Kalimantan Utara untuk di Kanwil sendiri, apa Pak harapannya? Ya, tentu harapan kita di di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dalam moderasi beragama ini bagaimana kita bisa mengedukasi intern kita dulu. Intern kita yang tentu kita ada 6 agama juga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dengan edukasi pendidikan yang bagus kita juga bisa merambah ke daerah-daerah kabupaten kota, sehingga dengan begitu kita sudah bisa menanamkan moderasi beragama ini dengan baik kepada kita dulu, jajaran kita, kemudian ke masyarakat kita, dan ke generasi kita ke depannya. Sehingga dengan pemahaman yang sudah bagus ini tentu kita berharap tidak ada lagi paham ekstrim yang terjadi di masyarakat, tidak ada lagi tindakan-tindakan yang anarkis yang bisa melukai, mencederai daripada keberagaman kita di Kalimantan Utara. Saya kira begitu. Oke Pak, berarti bisa kita simpulkan kalau moderasi beragama itu perlu untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan toleransi di antara dalam bermasyarakat gitu ya. Betul, ya. Oke Pak, sayang sekali nih Pak, sudah cukup banyak kita berbincang mengenai moderasi beragama. Baik. Terima kasih sudah hadir sebagai narasumber pertama dan perdana di podcast kami Pak. Siap. Ya. Saya harap ke depannya Bapak bisa hadir kembali sebagai narasumber di dalam topik yang lainnya. Boleh, ya. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Terima kasih hadir. juga. Semoga Ya. Bapak sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Oke, saya tutup podcast perdana kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tadi kita bisa mendapatkan ilmu dari mengenai topik yang kita bahas, yaitu moderasi beragama. Di mana moderasi beragama itu diciptakan untuk menghadirkan masyarakat yang harmonis dan toleran. Saya tutup podcast hari ini, episode perdana kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.